Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Scooters, kembali lagi bersama saya Fitri Novitasari selaku host pada acara Nguli, Ngobrol Unik lan Asik. Nah, di sini kita berjumpa lagi pada topik yang membahas tentang seputaran Lebaran. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita lihat intronya dulu yuk. Let's go. Nah, setelah tadi kita dengar intronya, mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kak Devinada dan Kak Kaisya Agung. Dipersilakan masuk, Kak. Hai, Kak. Halo. Hai. Bagaimana nih kabarnya, Kak? Baik-baik. I'm fine, fine. Oh fine, udah naik level dia bahasanya ya ternyata. Ya. Di sini tadi kesininya naik apa, Kak? Naik kaki saya. Naik kaki. Naik kaki. Oh Kak Devi, kalau aku goib sih, jadi nggak tahu. Lewat Lebah Sumut atau lewat mana, Kak? Kalau itu kayaknya nggak tanya alamatnya, tadi lupa. Jadi pokoknya aku sampai sini aja. Ngomong-ngomong tentang seputaran Lebaran, itu hal biasanya yang Kakak tunggu-tunggu pas Lebaran itu apa aja, Kak? Dari Kak Kesha dulu deh. Kalau aku sih pasti UTHR. Biasa kan tunggu banget itu sih. Jadi kalau setiap lebaran itu pasti THR itu apa Kak? Taman hiburan remaja. bukan beda. Oh beda. Tunjangan hari raya ya kan? Oh iya, benar. Jadi kayak setiap lebaran itu kayak tunggu itu ya. Makin kalau nggak makan-makan, soalnya itu THR-nya. Akhirnya terus aku mau gimana gitu ya. Untuk Kak Devi sendiri bagaimana, Kak? Kalau saya pribadi, kalau dulu kan memang sering dapat THR ya, tapi karena saya udah oversize, udah inilah istilahnya sudah masuk usia-usia remaja, itu biasanya saya yang bukan nunggu lagi THR karena nggak mungkin lagi dapat kan, yang dapat kan anak-anak kecil kan. Jadi yang saya incer waktu lebaran itu pasti kue lebaran, dan ada satu kue lebaran yang memang saya incer. Kalau mohon maaf sebut merek, ini namanya kayak Roka yang coklat, yang ada kacangnya, itu yang saya incer. Kalau ada rumah yang pakai kue Roka, yang ini nyajiin kue Roka, pasti nanti tinggal toplesnya. Saya bawa kresek pasti. Dan mungkin tips buat teman-teman ya, kalau mau niru cara saya, kreseknya dimasukin di bawah. Kreseknya dimasukin di bawah. Ya guys, ada tips ya guys ya. Jadi biar kalian itu dapat banyak gitu loh, gak sia-sia kan kalian calonnya. Nah, itu. Jadi yang saya incer selalu itu. Berarti kalau untuk Kak Devi sendiri tuh bukan dari uangnya ya, Kak ya, tapi kan sebenarnya kita itu yang lebih dewasa juga membutuhkan uang, bener nggak? Iya, memang karena kan meskipun yang dewasa nggak dikasih uang, padahal yang lebih dewasa kan Pasti banyak butuh uang, kebutuhan iya. kan, daripada yang kecil-kecil gitu kan. Nanti yang kecil biasanya dikasihin ke mamanya. Sama aja sih. Ya sama aja. Ya, mending di kita ya. Lebih berguna Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang uang, ini apa ya? Biasanya ya Kak ya, mohon maaf sebelumnya. Oh, mohon maaf ya Kak. Ini Kisah dulu deh. Berapa ya? Sekarang kan udah besar. Jadi berapa kok di tengah-tengah tetangga sih? Berapa ya, Mbak? Karena kita tetanggaan. tangga. Iya, maksudnya sebelumnya ya wes. Maksudnya kamu dapetnya berapa Ya, gitu. sebelumnya aja. Ya minimal 300. Untuk Kak Devi bagaimana, Kak? Kalau aku kalau kecil itu bisa nyampe 1,5 juta kalau kecil. Tapi kalau sekarang udah Usia ya. Usia yang udah remaja jompo kayak gini ya. Udah berapa ya? Paling mentok 500 lah. Itu pun kadang kalau per orangnya biasanya ngasihnya antara 20.000. Itu pun kadang ada yang nggak ngasih, ada yang ngasih juga. Karena kan rumah-rumahnya juga banyak, jadi bisa 500 sampai 700. Agak menurun loh ya. Kita harus pinter-pinter harusnya. Tapi kalau
kita kan stay di rumah-rumah gitu, di rumah-rumah tenang. Nggak hanya minta uangnya aja, tapi kita juga bersilaturahmi ya kan Baden, ya kan? Ya pasti. Kita juga bermaksud untuk mohon maaf gitu ya. Gak mungkin nyelana kayak ledes kan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Terus untuk kegiatannya biasanya dilakukan pas lebaran atau apa saja sih, Kak? Selain berkunjung-kunjung. Banyak sih. Kamu sendiri. Kalau biasanya sih hari pertama ya, mungkin ya di rumah itu, di rumah biasa, terus terima tamu kayak gitu, kunjung-kunjung di tetangga-tetangga. Di rumahnya Mbak Devi juga pernah aku, ya. Mbak Devi ke rumahku juga pernah gitu. Jadi kayak icip-icip jajan gitu, kue-kue gitu sih. Itu hari pertama, hari setelahnya itu mungkin pulang desa atau kemana gitu. Untuk Kak Devi bagaimana? Kalau aku mungkin lebih rinci ya. Jadi dari awal itu bangun tidur, pas ini aku mandi. Iya, Kak. Tapi setelah mandi aku makan. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu aku makan dulu. Kenapa gitu? Soalnya aku nggak tahu. Aku lapar selalu kalau pagi. Jadi sebelum sholat itu kan sholatnya lama ya. Iya. Berapa rakaat gitu kan nggak selesai gini. Aku kan selalu lapar. Jadi aku selalu disuruh sama mamaku buat makan dulu. Terus habis itu sudah selesai pulang dari sholat sholat Idul Fitri, tuh aku makan lagi. Karena lapar habis sholat. Mumpung nggak puasa, udah Iya, nggak puasa. Aku nggak tahu ya kenapa kalau masakan kalau hari raya itu enak-enak. Jadi Iya, aku makan benar terus sekali. gitu, ya kan. Juga banyak macamnya kalau hari raya itu. Dan Itu termasuk juga makanan ketupat yang biasanya. ada Iya. memang dari orang tua buat, tapi kalau aku pribadi nggak suka ketupat, jadi lebih suka susu. Dan pernah ada kejadian waktu aku pulang sholat Idul Fitri itu kan ayahku masih bebersih di masjid ya kan. Terus ternyata pintu rumahnya dikunci, aku nggak bisa masuk. Di situ aku nunggu sampai selesai. Jadi aku nunggu sampai selesai sampai udah ayahku datang, terus habis itu baru aku bisa masuk. Dan udah masuk ya kan. Orang-orang kan pasti kalau keluarga dari sholat dari masjid kan pasti sungkeman kan sama keluarga dulu kan. Mohon maaf kepada orang tua. Tapi aku kan anaknya gengsian ya. Tapi ya bukan aku, karena aku anak durhaka enggak. Karena aku nggak mau minta maaf enggak. Tapi karena aku anaknya itu gengsian. Ya. Pasti aku juga ngakak kayak. Ya kan? Ngapain? Ya meskipun kita mau minta maaf, tapi pasti kayak enggak mau gitu. Akhirnya aku mengalihkan kegiatanku ini dengan ngambil jajan yang di meja itu tak bawa ke kamarku. Karena bagiku itu punya aku, jadi aku bawa ke kamar. Beberapa toples. Ya, padahal setiap kita salam mungkin ya kita minta maaf kepada orang itu sih mungkin. Jadi ya kayak aneh banget gitu tapi. Ya mungkin kaum milenial banyak yang enggak ini ya rasa kayak gengsi gitu mas. Ngomong tentang kaum milenial, ini tuh apa ya Kak ya, harapan dari kaum seperti kita, kaum milenial itu apa sih Kak harapannya buat lebaran di tahun ini? Dari Kak Kaisa itu bagaimana? Harapannya sih kaum milenial ya mungkin apa namanya, kalau sekarang kan kaum milenial itu kayak lebih kayak apa ya, brengsek bener kayak lebih nakal banget kenakalan loh. remaja Iya. kan meningkat. Iya. Jadi kayak lebih diturunin gitu loh, kayak belajar lagi yang lebih baik gitu lah, jangan mengulangi kesalahan yang udah ada gitu loh, lebih sih gitu. Untuk Kak Devi sendiri bagaimana Kak? Harapan kaum milenial di lebaran ini mungkin kalau dari aku ya lebih prefer ke ininya anak-anak yang merantau. Jadi aku sendiri kan suka kayak lihat orang balik kampung, anak-anak balik kampung itu suka. Jadi ibaratnya tuh mereka yang jauh dari keluarganya sekarang gitu ketemu sama keluarganya lagi. Ya, jadi mereka yang jauh dari keluarganya entah urusan kerja, entah urusan apa sekarang yang memang dinas di luar kota atau bagaimana, itu mereka ketemu sama keluarganya lagi. Jadi di momen lebaran itu mereka bisa ketemu, bisa sukacita, bisa senang-senang, temu kangen dan lain sebagainya kayak gitu. Itu harapan itu sih. Kalau soal kenakalan remaja dari Kesha tadi benar memang di tahun yang baru ini kan termasuk dari lebaran kan ibaratnya lebaran itu diskonan ya, diskonan bermaaf-maafan ya, maaf sama teman, sama orang tua. Jadi
setelah dapat diskon itu tadi jangan ditambahin lagi dosanya. Semoga ya meskipun kita manusia kan nggak bisa luput dari dosa, tapi kan kita bisa meminimalisir menyakiti hati orang lain kan. Jadinya bisa lah kayak dikurangi omongan kasarnya atau kenakalannya ya itu dikurangi. Oke, terima kasih ya Kak ya yang telah menyempatkan waktunya buat ngobrol berbincang-bincang bersama saya. Aku boleh nyampein pesan nggak sedikit? Boleh, silakan, dua Kak. kalimat. Ya, boleh Kak, silakan. Buat viewers di sana yang tidak berbuka puasa, berbuka puasalah dengan yang manis karena yang manis kadang itu tidak sedikit. Itu aja, terima kasih. Baik viewers kalian, sekian obrolan kita yang sangat seru di episode kali ini. Saya selaku host acara Ngulik dan narasumber kita yaitu Kak Devi dan Kak Kaisya. Dadah. Oke, see you next time dan stay tune ya guys ya. Jangan lupa subscribe.